Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kajian kita surat Al-Kahfi ayat yang ke-95 sampai 97 ya. Sedikit mengulang yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa ini kaitannya dengan nabi, bukan nabi ya, Dzulqarnain, orang soleh, penguasa yang soleh. Sampai kepada pembuatan penghalang yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan orang-orang yang ada di daerah sekitar situ, itulah ya gampangnya gitu. Lalu Dzulqarnain itu menyampaikan, daripada kalian itu membayar saya, tidak membayar aku, kemarin kan bayar supaya dibuatkan menghalang pagar napa sapa jenenge benteng untuk menghalangi itu, maka sudah kalian bantu saja. Kamu bantu saya. Ayo sekarang kita bikin napa jenenge cor-coran besi gitu ya. Besinya dibakar kemudian dicor di tempat yang untuk penghalang antara dua bukit atau dua gunung itu. Sekedar kita ngulang ya. Dzulqarnain menyuruh orang-orang di daerah itu membantunya dengan kekuatan, yakni dengan kerja keras dan peralatan pertukangan bangunan, gunakan untuk membuat besi yang dicor itu tadi. Lalu diambilkan potongan besi, ditata sampai ketika besi-besi itu sudah sama tingginya di antara dua gunung itu, maka Dzulqarnain menyuruh untuk meniup, membuat api, membakar besi. Ditiup itu apinya. Orang kok mesinnya disebul mboten. Ditiup apinya lalu kan jadi terbakar toh nggih. Terbakar obong itu lantas jadi cair lama-lama toh ya. Mesin enggak diobong sesuai nggih cair. Cuman cairnya ya lama gitu. Sampai sekian derajat Celcius berapa ribu gitu ya, derajat Celcius untuk mencairkan besi itu sehingga bisa jadi cair. Sesudah meleleh terus dibuat dialirkan ke tempat untuk pengecoran tadi. Cara yang sama kan untuk membuat peralatan dari besi kan juga gitu nggih. Kita kan sudah tahu tuh ya. Jadi itu nggih daerah ini Pak Ansori ini teman-teman dari Ceper itu nggih. Batur itu pengecoran logam dari besi juga itu ya. Itu di situ cara ujinya kayak gitu itu. Dicor lalu dua ini tempat ini mungkin barangkali kayak atas bekestingan gitu nggih. Jadi wadahnya itu dibuatkan terus dicor di situ terus jadi dinding besi yang pejal. Pejal itu apa? Enek isine gitu loh. Jadi besi pejal itu kados linggis ngoten niku lho nggih. Linggis itu kan jerone kan ya besi to nggih. Jerone besi jebane ya besi lah itu. Kayak gitu tuh. Jadi pejal. Bukan besi yang jerone bolong mboten, tapi besi yang dalamnya itu juga besi juga. Nah, dicor begitu ya. Dan tidak dapat dinaiki oleh Ya'juj dan Ma'juj karena tingginya dan tidak dapat dilubangi karena tebalnya. Wandel arep dibolong ora iso, dhuwur ora iso dipenek. Nah, gitu loh ya. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu kuat mereka itu. Nek gur cendek-cendekan dipenek. Nah, gitu loh ya. Tapi apa ora cendek dhuwur ning tipis ya dijebol gitu ya. Itu kala mereka keadaannya seperti itu. Maka pelajarannya yang pertama, kecerdasan yang dikaruniakan Allah kepada Dzulqarnain adalah anugerah yang harus disyukuri dan Dzulqarnain juga bersyukur gitu ya.
Jadi dia bersyukur. Kan tadi loh bunyinya kan ma'amakani fihi robbi khairun fa'ainuni bikuwatin. Apa yang Allah tempatkan aku, Allah kuasakan aku dengannya itu lebih baik daripada yang kamu tidak berikan kepadaku. Maka sekarang kamu tolong padaku, gitu ya. Tolong. Ini makanya bersyukurnya kepada Allah dengan cara menggunakan itu sesuai dengan yang seharusnya digunakan. Terus yang kedua, ilmu pengecoran logam secara garis besar diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui kisah ini. Jadi wong sinau ngeten iki nggih. Dadi ini mudeng oh ngono ki to carane. Walaupun mboten detail nggih, tidak detail, tapi global secara umum. Jadi besine dipanaske sik ngantek mencair, leleh, terus dicorke ke tempat yang mau dibuat peralatan besi itu. Dibuat cetakannya dulu to nggih. Nggih cetakane sik. Terus engko nek wis dadi terus dialiri cairan besi tadi, terus nanti terus jadi peralatan dari besi. Ya karena gaya apa? Ngoten nggih. Semua tinggal mau bikin apa. Itu begitu itu dibuat, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke masalah begini-begini ini, janjane semua ilmu itu ujungnya induknya itu Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Ilmu tentang kapal, ya Al-Quran juga mengajarkan tuh ya, mengajarkan bagaimana kapal itu berjalan di air, gitu. Jadi wa min ayati an yajriyal fulka bi amrihi wa litabtahu min fadlihi. Fulku bi amrihi ya. Jadi apa namanya yajriyal fulku bi amrihi. Jadi fulku ini kan artinya kapal. Allah membuat salah satu kekuasaan Allah itu Allah menjadikan kapal itu bisa berjalan di atas air. Dulu orang tidak pernah berpikir, wong enek banyu ki ya nek uwon menungso biasa ya nek anu ya mlakune nyabrange ya renang gitu to ya. Lihat ada ikan itu renang. Tapi lama-lama orang berpikir, ha nek go renang tok kan sing digawa ya awake dhewe paling. Kan gitu to nggih. Paling ya nggawa barang sithik. Lah nek nggawa barang sing akeh piye carane? Nah, akhirnya terus terpikir dari jadi perahu tadi. Perahu itu juga kekuasaan Allah. Al-fulku bi amrihi, tajri al-fulku bi amrihi wa litabtahu min fadlihi. Al-fulku nggih. Ini tentang Nabi. Nah, ini ayat ke pinten 32 surat Ibrahim. Kita ngoten. Kurang gede. Gede. Nggih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka. Lah niki lho. Allah menundukkan untuk kalian itu al-fulk. Fulk itu kapal. Litajriya fil bahri, untuk supaya mengalir di lautan. Mengalir niku berlayar maksudnya. Bi amri, dengan perintahnya. Wa sakhkhara lakumul anha, dan Allah juga menundukkan untuk kalian itu sungai. Surat Al-Ibrahim surat ke-14 ayat ke-32. Ora iso mriku nggih dibuka mushaf mawon nggih. Mushafnya kan ada toh. Ibrahim ayat 32 itu contohnya ya. Allah menundukkan itu supaya kalian mengalir di lautan, berlayar di lautan. Karena begini nih, Nabi itu bisa cerita tentang laut. Padahal Nabi ini teng pundi to? Di Mekah Nabi itu. Lahirnya di Mekah. Ning laute diadoh ning Jeddah kono. Napa jenenge ngulon nggih. Ngulon arah Jeddah ada laut, tapi kok bisa cerita Muhammad ini lahir di Mekah, tidak dikenal keluar dari Mekah kecuali sudah ke arah napa Yaman atau ke arah Syam nggih. Tapi kok bisa cerita tentang laut? Ya karena Quran gitu loh ya, karena Al-Quran diajari yang seperti itu ya. Makanya sinau Quran itu tambah pintar nggih, tambah pintar. Nek gelem tenanan di sinau
nggih. Ini ora tenanan ya sekedar diwaca tok nggih mboten. Makanya di samping membaca itu kita juga harus mempelajari. Disinau gen dadi paham, engko nek dadi paham dadi pinter gitu. Segala ilmu sudah, segala ilmu. Tadi kita bicara tentang logam, tentang besi ya. Ini tentang ini. Terus ilmu tentang apa? Pesawat itu juga dari Al-Qur'an gitu. Kita lihat surat apa niku? Al-Mulk nih, sing tentang toir itu, sofatin wayak bidin itu ya, sofat wayak bidna. Ini Al-Mulk ya. Di surat An-Nur juga ada. Alam taro anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa tayru sofat. Ini sofat itu gini loh, daplang gini loh, apa menghamparkan, membentangkan sayapnya itu namanya sofat. Yang lebih jelas surat Al-Mulk ini, surat Al-Mulk itu surat yang ke pinten? 67. Ayatnya ayat 19. Nah, ini ya. Al-Mulk tidak itu ayat 19. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat? Awalam tidakkah yarau mereka melihat? Ila toir ke burung. Manuk itu, burung. Fauqahum di atas mereka. Sofatin wa yakbidna. Sofat itu membentangkan sayap, yakbidna itu gini tuh. Menyungkupkan sayapnya. Jadi ngeten kalih ngeten gitu. Sofat itu begini, yakbidna itu menyungkupkan sayapnya gini. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidak ada yang bisa mencegah mereka kecuali ar-Rahman. Manuk niku, burung itu, peksi itu tidak ada yang bisa mencegah dia kecuali Allah. Bahkan jenengan nek pas teng bandara ngoten niku nggih. Teng bandara, di bandara itu ada alat yang gunanya untuk mengusir burung. Jadi manuk itu diusir yang mriku. Soalnya napa? Pesawat niku nek ketemu manuk itu niku sing kalah sinten? Manuke napa pesawate? Ya manuke mati. Iya, manuke mati, pesawatnya jatuh gitu. Jadi pesawat itu kalau dia masuk ke bagian baling-baling pesawat, kalau baling-baling pesawat dengan kitiran itu, okay? Atau kalau enggak pesawat jet, kalau masuk ke dalam jetnya itu, burungnya mati, tapi pesawatnya jatuh. Gitu. Jadi pesawat itu di kalau kali manuk. Nah, betul saya mengatakan oleh pilot nih. Itu gitu, betul. Jadi kalau mau mendarat itu, kon diresiki manuknya kon ngalih sih gitu. Kon ngalih HP baru mendarat dia. Apalagi kalau banyak manuknya, ya, banyak rombolan burung itu diusir dari sana. Itu gitu. Maka di sini dikatakan la mayum sikuhna ilar rohman. Lah orang belajar ngeten niki terus dadi nggawe pesawat, gitu loh. Betul. Jadi orang-orang mengatakan bahwa penemu pesawat itu katanya Wright, ya. Tulisannya WRIGHT, Wright. Orang Amerika. Padahal bukan. Penemu pesawat itu siapa? Abbas bin Firnas namanya. Abbas bin Firnas itu orang Islam. Dia sudah mulai menerbangkan pesawat 1 abad sebelum Wright bersaudara itu. Seabad, jadi 100 tahun sebelumnya. Jadi itu sudah bikin pesawat. Bagian malah mengatakan bukan 100 tahun, malah 1000 tahun sebelumnya. Dan bikin pesawat itu. Jadi apa? Dia ya berdasarkan begini-begini. Sinau Quran, ya, sinau Quran, sinau hadis, tidaknya begitu tadi. Jadi ya begini. Ini kalau nanti kita bahas di kitab tafsirnya, ya, dikit menebas saja. Ini kan bunyinya sofatin ada yakbidna, gini ya. Kan sofat itu kalau cara ilmu bahasa Arab, napa jenenge nahwu niku jenenge isim. Sofat itu kan isim. Isim fa'il nggih. Yakbidna ini kan fi'il. Yakbidun itu, fi'il yang pelakunya mereka perempuan ya. Jadi mengapa kok ini pakai isim? Karena yang pokok dalam terbang itu begini, bukan begini. Pokoknya itu membentangkan sayap begini. Dan mungkin nek dipirsani, mbok menawa tengok-tengok ngoten nggih ndelok manuk ngoten niku pas kakek mabur nang boleh pas teng sawah nang purwon. Burung itu lebih sering begini daripada mengepakkan sayap begini, lebih sering begini. Itu ya, lebih sering pakai itu. Jadi dia ngikuti angin gitu loh. Anginnya itu digunakan terus dia ngikuti angin. Lebih sering beginilah. Begini-begini nih gerak-gerakan ke bawah ini sekedar untuk mengunggah saja. Dia naik gitu kan ya.
munggahke membikin kan apa membuat napa jenenge udara di bawah sini. Makanya kalau manuk meh munggah niku mesti kan ancang-ancangnya ngeten iki terus niki digerak-gerak ngene. Gerak kita ngadap mriki terus mrikinya ada udara terus dia naik munggah gitu. Itu juga ditiru oleh manusia. Jadi helikopter nih kok geni semunggah ngoten niku janjane. Tiru-tiru manuk gitu loh. Itu begitu. Makanya janjane sebenarnya kembalinya kepada Al-Qur'an. Ini sekedar contoh ya, saya nyampaikan contoh bagaimana Allah itu sudah menerangkan itu mung menungsone sinaune kuwi sik lagi iki gitu. Dadi rumangsane ngono kuwi to fisika. Lho kuwi saka kene janjano, gitu. Saka kene ning karena kita salah belajar ya di sinau mosok liya-liyane sik dadi lagi jebule ning Quran ora ning Quran ana wong-wong kuwi nemoke mergo Quran memang gitu loh. Bukan kok di Quran ada bukan gitu. Mereka itu bisa sampai ke sana karena Al-Qur'an. Gitu loh ya, karena belajar Quran sampai ke sana. Baik, kembali ke sini. Untuk menahan musuh yang kuat diperlukan dinding penghalang yang tebal dan tinggi sehingga tidak bisa dilubangi dan tidak dapat didaki, diunggahi ora iso, dibolong ora iso. Ini juga teknologi juga ya. Makanya tadi berpikir kan, piye carane ben iso ora di penek ora iso, berarti kudu dhuwur. Terus dijebol ora iso berarti kudu kandel gitu. Hal yang hampir sama walaupun bukan dengan besi nggih, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melawan musuh yang jumlahnya banyak di perang Khandaq itu, perang Ahzab, perang Khandaq nggih. Jadi gawe kalen gitu, parit. Jadi bukan membuat gundukan naik ke atas tapi ke bawah justru. Itu yang asal usulnya Salman Al-Farisi, orang Persia. Dia usul ya Rasulullah, kami itu di Persia sana. Kalau kami menghadapi musuh yang jumlahnya banyak, akeh gitu, itu kami menggali parit. Jadi malah jogangi lemah gitu, dijogangi, jogangannya itu ombo, gitu, ombo cukup lebar. Jadi ini nek jaran narap nyelumpat ora iso, ora gitu loh. Nek gur sak meter ya dilompati jaran iso, gitu loh ya. Jadi cukup lebar. Borong meter mungkin masih bisa dilompati jaran. Cukup lebar. Tetapi kalau cuma lebar saja, tidak dalam, iku ya jalannya medun. Jadi dawa ombone 5 meter ning jerone mung setengah meter jadi medun munggahne iso kan gitu kan. Turun di sebentar terus naik lagi bisa. Maka harus cukup lebar, harus cukup dalam. Nah, gitu loh. Sehingga kalau ada pasukan berkuda itu mau melompat rono ora iso, arep medun kok nek wis medun iso munggah. Kan gitu loh ya. Gitu. Taruh bahwa tinggal dibunuh, tinggal dipanah sudah mati dia di situ, tidak bisa naik. Gitu. Nah, ini juga satu cara itu menghadapi begitu. Akhirnya ditemukan dan mereka kaget. Abu Sufyan, Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, Ikrimah bin Abu Jahal sudah mati, anaknya masih ada Ikrimah. Dan yang lain mereka kaget, lah kok enek koyong ini jebule, gitu loh, kaget, enek kalen koyong ini belum pernah terpikir oleh mereka karena itu teknologinya orang Persia, bukan orang Arab, gitu ya. Jadi keadaan seperti ini itu juga diperlukan. Secara umum, kalau kita itu berpikir menggunakan akal, kita akan menemukan hal-hal yang sifatnya teknis-teknis seperti ini, gitu ya. Karena tadi berpikirnya piye carane wis gawe cortonan mesti wae lah, akhirnya dibuatlah seperti itu. Hendaknya setiap muslim menggunakan karunia Allah yang diberikan kepada dirinya untuk alat berdakwah dan bertablik ajaran Islam. Nah ini penting nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jenengan kagungan apa? Punya kemampuan mengajar, mulang gitu. Digunakake dinggo mulang. Aku ora iso mulang. Aku isone masalah perkebunan, ngopeni wit-witan. Ya sudah, itu digunakan untuk berdakwah. Lah pripun? Sembari jenengan menyampaikan ilmu-ilmu tadi, mungkin memberikan penyuluhan ngoten nggih. Penyuluhan teng wong-wong berkebun sing bener kaya ngene, diajari gitu. Sambil diajak pelan-pelan, dijak ayo padha nglakoni agama, ayo padha salat, ngoten carane. Gitu ya.
bahkan kemampuan yang lain-lainnya pun tidak apa-apa digunakan. Kita kan kemarin diceritani sama guru kita, ada yang dulu punya kemampuan ini apa? Ahli sekak nih loh, catur itu loh. Nah itu, nah catur itu karena dia ahli, sampai akhirnya karena masih muda ya waktu itu ya, ceritanya masih C6 itu, jadi nekani ngomong sudah sekak itu tekani, dijak sekak, engko baru itu dijak ngaji, sekak sih baru ngaji gitu, diulang ngaji gitu. Jadi sampai akhirnya konon ada satu kisah lucu ya. Ada satu di antara mereka itu sekian banyak yang ikut itu tadi, enek sing siji sing ra gelem salat. Durung gelem salat gitu. Dijaki durung gelem liyane sudah gelem salat iki durung salat. Sidane jak sekak itu, sekak delalah jarane itu wis jarane dia yang orang itu tadi yang enggak mau salat ini tadi, itu wis terancam wis arep mlayu nang ndi ra iso tetep mati. Wah gitu. Bingung deh. Bingung dipikir itu piye lah, akhirnya orang-orang udah guyon. Wah wis mati gue, jaran kafir atau salat katanya gitu. Terus tobat dia habis, yo cowono gitu. Akhirnya tobat habis itu salat itu. Gara-gara kalah sekak itu terus jadi kelem salat. Lo boleh digunakan boleh nggak apa-apa. Yang penting niatnya kan rono tuh gitu. Oh gitu loh. Ini juga nganggo botoan lo ya, dosa nek botoan gitu. Jadi itunya boleh nggak apa-apa. Wah, ini mau badminton, mau badminton, enggak apa-apa, nanti habis itu dijak pelan-pelan, gitu loh ya, dijak untuk berbuat baik, berdekat kepada Allah, apapun juga, segala macam. Termasuk kalau kelebihannya itu dalam hal harta, punya harta yang lebih, ya sudah digunakan itu untuk mendekatkan orang kepada Allah. Caranya piye? Ya saiki, anu yo, nek zaman dek ben, kalau duwe kenal sama orang itu. Nenek ngaji, pengajian cah cilik niku. Engko sesuk jenenge cah cilik bosenan to nggih. Bosen wis ora gelem ngajine. Anggere udah bosen niku terus anu. Saiki ngajine dolan, dijak dolan. Numpak mobil, dia punya mobil pickup apa mobil pok itu. Dijak dolan endi itu. Terus udah teko to nggih. Wow, ndek dolan ngaji, pemel teko. Ngaji kabeh. Terus ngaji baru kuwi. Ngono bosen meneh, jak dolan meneh itu. Itu gitu, karena anak cilik ya begitu. Kenapa? Ya karena dia punya uang, digunakan untuk itu, punya mobil, gunakan jajak ke cacah itu perlu nih kan gelem ngaji, ngoten gitu loh ya. Itu yang lain-lain, segala macam cara lah. Punya uang, punya kemampuan itu gunakan untuk mengajak orang kepada Islam, ngoten. Lah saat ini loh, wong-wong niku, orang-orang itu menggunakan itu untuk mengajak orang supaya lari dari Islam kok, kan gitu. Didohne sekolah Islam toh mereka itu. Orang-orang berusaha. Pokoknya wong ki gen orang lakoni agama ki carane piye? Wis macam-macam dikasih dari televisinya, dari internetnya, dari macam-macam gitu toh. Lah dhewe ki ngoten, ayo saiki gunakan segalanya yang kita punya itu apa? Gunakan untuk ngajak orang supaya gelem nglakoni agama Islam. Sampaikan Islam ini kepada mereka. Boten kedah mulang ngaji ngeten iki boten, tidak. Dengan sambil tengok-tengok ngomong karo kancane, ngomongke lho hadis yang ngene iki. Ya ora kudu qala Rasulullah, mboten kudu ngoten. Ngomong biasa saja lah. Rasul iki ngajari ngene lho. Oh, bahasa Jawa ora apa-apa toh? Bahasa Indonesia boleh kok. Gitu loh ya. Jadi sampai ke tingkat itu kita harus berusaha. Ampun, ya wis ngene tok urusanku, jangan begitu. Gunakan itu untuk alat supaya mau bertablik, mau berdakwah, orang-orang itu mau kembali kepada Islam, gitu ya. Kelebihan seseorang atas orang lain bukan untuk disombongkan, tapi untuk disumbangkan. Nah ini ya, bukan sombong-sombong, tapi disumbangkan dengan niatan lillahi ta'ala. Dzulkarnain punya cara bagaimana ngatasi itu. Wes ngerasa bayar aku, merasa bayar, wes toh. Saya itu punya kekayaan lebih daripada kamu, maka sekarang kamu anu saja. Membantu saya saja. Nah, nanti terus diajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak untuk disombongkan. Sombong itu kita itu punya apa janjane? Ayo iki duwe apa? Kita tidak punya apa-apa kok. Ini kan cuma pemberian dari Allah saja toh. Mau diparingi dhewe iki. Sak dermo dititipi dari Allah gitu loh. Ya sudah itu disumbangkan saja. Kita sumbangkan untuk dengan niatan lillahi ta'ala. Artinya
Dengan itu kita bisa mendapatkan kelebihan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek cara balik ke sahabat nggih. Contohnya empat sahabat utama lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Misalnya Abu Bakar dulu. Abu Bakar dia ya dikenal orang kaya, tidak begitu kaya bagaimana Utsman, tapi dia cukup kaya. Dia gunakan untuk memerdekakan budak-budak itu. Budak Islam disiksa karo majikane bayar. Ini wis tak bayar, merdekakan. Gen mlebu Islam untuk melakoni agama. Ngoten. Sampai bapaknya namanya Buku Hafa ngomong, "Kowe iki duitmu entek carane ngono kuwi, nggo merdekakan ngono kuwi." Kata Abu Bakar, "Mboten, memang saya itu memang tujuan saya begitu ini. Pokoknya ada orang-orang Islam, budak walaupun budak dia masuk Islam, disiksa karo majikane kon dadi kafir, dimerdekakan dibayar, tak bayar, meneh." Sampai cerita yang terkenal yang Bilal itu ya, kejadian Bilal bin Rabah itu. Karena sudah jengkel Umayyah itu napa? Tuannya gitu, majikannya Bilal yang punya Bilal itu namanya Umayyah bin Khalaf. Waktu menyiksa sudah capek, disiksa tetap ngeyel, tetap Islam terus, akhirnya wis karepmu wis, akhirnya Abu Bakar datang, wis gitu, mbok dol pira iki? Bilal iki nek kowe gelem ngedol ora ngedol tak tuku. Umayyah itu menyebutkan nilai yang cukup murah sebenarnya. Ya, tidak murah banget, berapa saya lupa, 100 dinar, 100 dirham atau 100 dinar. Itu kata Waton nyebut saja. Terus dibayar sama Abu Bakar, tak bayarnya semene. Aku duit semene tak bayar. Terus kata Umayyah bin Khalaf sambil mengejek Abu Bakar, "Oh, kamu itu kok ya kesusumen to? Mbok tawa separuh nih tak kayak dadak kok bayar gitu." Dilokne gitu, baru sudah bayar gitu. Anggaplah 100 ngoten nggih. 100 dinar ngoten nggih misalnya dibayar sama 100 dinar oleh Abu Bakar. Umayyah ngomong, "Lah wong mbok tawa 50 dinar tak kayak mbok bayar 100 dinar." Tapi besok bayar 100 dinar gitu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar balasnya gini, "Lah kok mbok 100 dinar, mbok dorong atasnya tak bayar, tak rong 100." Gitu. Itu jadi kamu yang rugi, kamu, bukan saya yang rugi. Kamu minta 200 saya bayar. Loh gitu loh. Itu gitu kata Abu Bakar, karena ini berguna, ini orang Islam, ini orang baik. Maka contohnya Abu Bakar. Nek Umar beda mulai. Umar dengan kekuatannya, dia kekuatan karena punya kekuatan begitu. Sampai ketika hijrah ke Madinah, kalau yang lain dan delik hijrah yang delik mau ke ya. Umar nantang, datang di Ka'bah, lalu nantang orang-orang itu. Sopo sing pengen bojone dadi rondo, wah nonton nggih, anaknya dadi yatim, wah itu cegatan aku neng ini, wah gitu loh, ngomong begitu. Jadi dia ngomong, aku harus hijrah ke Mekah neng Madinah. Sing pengen bojone dadi rondo, anaknya dadi yatim, nyegato aku, tak dadek ini bojone rondo, anak yatim, karena mati gitu loh, dibunuh sama dia. Itu orang-orang tidak berani, dan akhirnya Umar hijrah dan dieloni orang lain, orang-orang udah ikut Umar karena ada kekuatan yang begitu. Itu contohnya. Utsman bin Affan, dengan hartanya juga, itu hartanya juga kita tahu kan ada napa nih jenenge bi'ru rumah, sumur rumah atau yang lain lagi, satunya saya lupa itu. Sumur yang di Madinah yang airnya itu enak, bagus, seger gitu loh. Nah celakanya sumur ini nggak ada yang Yahudi, di tanahnya milik orang Yahudi, pekarangannya Yahudi gitu. Terus Nabi mengatakan, sopo sing gelem tuku sumur ini nanti dijoli oleh Allah sumur di jannah. Nah gitu. Karena ya, Yahudi itu kalau dia kalau ada orang ambil dari situ suruh bayar gitu. Yahudi. Jadi napa silai moto duitan gitu loh ya. Orang jika banyak orang oleh kudu bayar. Padahal dia kan juga gratis loh sumur air dari sumur. Tapi dia ngomong pokoknya kalau ada orang ambil bayar, kemarin bayar. Akhirnya orang-orang kesulitan bayar karena mahal. Terus Nabi ngendika, sapa sing gelem tuku sumur kuwi engko diganti karo Allah sumur ning swarga. Nah, gitu. Lalu Utsman mengatakan, "Saya belinya ya Rasulullah." Paranane Yahudi ini. Parane wis arep mbok dol pira sumur iki? Tak tukune. Nah, gitu kan ya. Kata Yahudi, iki ora tak dol iki menghasilkan keuntungan banyak bagi saya. Ora tak dol. Ora tak tukune pira-pira tau apa sebutan rego tak bayar. Kata si Yahudi tadi, iki tak dol ning separo wae. Piye carane? Dadi sedina nggon aku, sedina nggon kamu gitu loh. Jadi separuh hari, separuh waktu gitu.
Karena kalau didol kabeh kok aku ora entuk tambahan income saka wong-wong itu kuwi gitu. Wis didol separo sedina-dina iki dadi ngonamu, dadi ngonaku. Jadi tak dol tapi separuh saja. Dibayar separuh gitu loh, bukan total. Terus Utsman, oke, mau saya. Bayar sama Utsman cukup mahal harganya, tapi dibayar sama Utsman karena dia punya. Sudah. Lalu jadi sehari ini milik Utsman, besok milik Yahudi, besoknya lagi milik Utsman, besoknya milik Yahudi gitu. Jadi sedina ngoten lho. Terus ketika di harinya Utsman tuh bikin pengumuman. Hari ini sing jiko banyu gratis. Gitu. Nah, memang beli untuk itu, gitu. Peralah bayar. Nah, akhirnya orang-orang itu ngenteni dinane Utsman wae. Kan gitu. Ya usine ngoplo ora entuk duit blas itu. Saiki tuku ning ora ogah tuku sesuke gratis kok dadak saiki gitu. Akhirnya kan gitu ya. Nah sudah, ya intinya saya menyerah wis tukuran kabeh wis aku ora entuk duit. Kalau hitung-hitungan zahir, tukuran kabeh itu sisane kudune didol pira-pira kan wong anu nggih, ora payu ta wisan. Tapi semua tetap bayar sesuai dengan yang waktu dia bayar itu. Nek ben misalnya bayar semene, tak bayar semene gitu. Kenapa? Karena ini berdagang dengan Allah. Nah gitu loh ya, tak bayar sudah. Sesuai dengan yang kamu minta, saya bayar. Akhirnya bebas, itu jadi milik Utsman. Akhirnya dibebaskan, semua orang boleh mengambil. Loh ini, sampai Rasul itu pernah ngendika ngeten iki, goro-goro infake akeh itu. Utsman iki asal ngendika wis dosamu entek man. Dosane entek. Goro-goro infake kakean gitu, akeh banget. Sampai seperti itu. Contohnya itu Rasul ngendika gitu. Allah sudah mengampuni dosamu gara-gara itu tadi infak yang sudah sangat banyak yang kau berikan itu. Itu gitu. Ali bin Abi Thalib lain lagi gitu. Dengan kekuatan juga hampir seperti Umar gitu. Dengan kekuatan, dengan kemampuan dia dalam berperang, itu dia berdakwah dengan itu. Jadi ketika perang Khandaq, perang Khandaq itu ada tokohnya orang kafir namanya Amr bin Abdi Wud namanya. Amr bin Abdi Wud itu tokohnya orang kafir. Dia bisa melewati parit itu. Barang mudeng carane pokoknya darane itu bisa turun terus sampai ke sana nyabrang sana terus nantang-nantang orang. Oh, sapa sing wani karahu. Aku bapak dia naik kuda itu bersama pasukannya sampai ke depan sana nantang-nantang. Siapa yang berani? Akhirnya Ali yang maju. Ali niku maju menghadapi orang-orang itu gede besar, tinggi besar gitu. Amr bin Abdi Wud itu. Ketika yang maju Ali cah nom gitu, waktu itu masih muda kan ya. Amr bin Abdi Wud itu mengatakan, aku kira tegoi mateni kowe. Wis kowe mundur wae ganti liyane wae. Nah, gitu kata Amr bin Abdi Wud. Apa jawab Ali? Aku tego mateni kowe. Wah, kowe ra tego mateni aku tego mateni kowe. Gitu. Akhirnya berperanglah dan akhirnya menang Ali. Amr bin Abdi Wud itu mati. Terus akhirnya orang-orang yang bersama dia terus pulang balik, rawani nyerang Madinah. Lo contohnya begitu. Itu loh ya. Ada menggunakan seperti itu. Jadi segala yang kita punya lah, duwene apa? Aku ora duwe apa-apa, tidak mungkin. Menungso niku mesti duwe kelebihan, mesti. Manusia itu pasti punya kelebihan. Nek cara wong Jawa petingan nggih. Punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, itu kau gunakan, kita gunakan untuk berdakwah, bertablik, mengajak orang kepada Islam, ya. Ketika seseorang bekerja atau berkegiatan apapun dengan niatan lillahi ta'ala, maka gaji atau upah yang dia dapatkan itu tidak mengurangi pahala. Jadi untuk ini ya, makanya kita kan selalu dinasihati jenengan menapa mawon dodolan, tani, dagang, dados pegawai, dados guru, dados napa mawon nggih, pegawai negeri macam-macam itu. Kalau jenengan berangkat kerja itu niatnya lillahi ta'ala. Bismillah, saya bekerja karena Allah lillahi ta'ala. Soalnya napa? Kalau dia lillahi ta'ala, nanti dia dapat upah, dapat gaji itu tidak mengurangi pahalanya, tetap untuk ganjaran. Tapi diniatke untuk hasil nanti itu untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya, kebutuhan tanggungan saya, dan untuk kebaikan saya di akhirat. Wong nyambut gawe tujuannya gen orang jaluk, mboten itu ganjaran. Aku gen jaluk, aku butuh jaluk uang, aku tak nyambut gawe, tujuannya mencukupi kebutuhan diri sendiri. Pahala dia dengan itu ganjaran, gitu loh, nggih. Makanya niatnya sing bener.
Niku mengke dake entuk ganjarane tetep, ora entuk ganjarane tetep padha. Padahal pahalanya tetep entuk sik gitu loh. Itu juga gitu saya sampaikan pada murid-murid saya sebagian nggih, bapak-bapak guru-guru, bapak dosen juga gitu. Dengan mulang ngoten niku nggih, niate sing bener sih lillahi taala ngoten. Sinaosa sing diwulangne niku mboten agama mboten. Wong semuanya kan ilmu Allah kembali ke tadi lho ya. Ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, biologi, ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa macam-macam itu semuanya ilmunya Allah. Makanya kembalinya kepada Allah juga. Makanya niatannya sing bener. Apapun itu, termasuk ibu-ibu mungkin tidak bekerja di rumah, ngurusi putrane, nyiapke keperluan suaminya juga niatnya lillahi taala. Mengelak untuk ganjaran, gitu loh ya. Niat yang benar, niat karena Allah ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan ya. Kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.